yang bawah paling panas sebetulnya. Iya, sepakat. Sampai ada klinik-klinik. Sampai ada hal-hal yang banyak banget faktor non teknisnya, nggak cuma satu. Bahkan ya udah diaduin juga ke PSSI kan terkait dengan kejadian pada saat pertandingan tuan rumah Persipura Pati menghadapi Sulut United. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzol. Dan kita sudah ada Estu Ernesto. Ini dia pakar bola nasional. Pokoknya Pakar. Ya pakar kan, pakar nggak cuma di dago. Yang pasti kalau udah S2 berarti kita ngomongin sepak bola nasional. Yang lagi betul. panas itu Liga 2. Betul. Playoff promosi dan playoff degradasi panas. Betul. Mulai banyak hal-hal yang ajaib. Ya benar-benar ajaib. Sebenarnya hal biasa di sepak bola Indonesia dari tahun ke tahun. Tapi karena ini udah playoff menuju promosi dan juga degradasi, akhirnya makin kelihatan. Iya, makin kelihatannya dari sisi apa aja nih? Non teknis. Ya, tapi namanya kan juga usaha ya. Ya, tapi kan usaha kan ada yang bagus ada yang enggak gitu loh. Yang pasti gini, kita bicara hasil pertandingan di 12 besar dulu, yang di atas dulu ya, yaitu PSBS Biak versus Gresik. Yang endingnya wasit dikejar-kejar sama Gresik United karena penalti di untung wasit larinya bener tuh arahnya tuh ya. Ya, dia kayaknya udah ngapalin dari awal. udah tahu rutenya. Soalnya jadi nggak settle banyak, nggak panjang gitu. Jadi cepat. Dia tahu nih gue kalau lari ke sini. Gimana nih Mas Esto ngelihat pertandingan ya lu gue lihat pertandingannya karena emang kebetulan lagi ada di salah satu stasiun TV swasta. Dan gimana tuh lo melihat pertandingan si Biak versus Gresik? Saya melihat ini ulang-ulang jatuhnya Muhammad Tahir itu. Iya. Itu Neymar kayaknya kalah deh. Neymar guling-guling. Inzaghi kalah. Tapi enggak, itu tergantung wasitnya juga sih. Tapi memang keren banget jatuhnya. Gue nonton berapa kali tuh ini kok bisa kayak gini gitu. Itu posisi itu di depan wasit banget tuh. Tahu nggak yang paling ikonik tuh seperti Maya di Pangabean waktu Persik Kediri versus Persija. Zaman dulu. Yang dari jauh dia udah lari terus langsung jatuh tapi masukin badannya ke dalam. Kotak jatuhnya ya. Iya. Kalau Tahir tuh bolanya emang lagi di dalam dan dia nyamperin bola. Iya, tapi menurut gue keren sih apa yang dilakukan, diving keren gitu loh. Apa yang dilakukan oleh si Tahir gitu. Keren in negative way ya. Iya, maksudnya ya tentulah namanya juga diving. Mengalirkan segala tapi kan temen gue diving mahal tuh di Maldives. Ya. Itu kelelep kalau nggak siap. Lalu ngelihat kalau mungkin gue ngeliat highlightnya, memang gue agak ketawa aja ngelihatnya ketika itu terjadi situasi itu ya. Di menit akhir banget loh itu. 90 di menit akhir banget. Dan ya ini sekali lagi ya, ini patut dipertanyakan juga sebenarnya keputusan wasit seperti itu. Ini mungkin subjektif ya kan, karena kan penilaian orang berbeda-beda gitu. Kita ngelihatnya mungkin memang ini nggak pelanggaran, orang nggak disenggol juga, jatuh sendiri gitu loh. Tapi mungkin ada sentuhan juga kecil mungkin yang dilihat sama wasit yang membuat itu dia memutuskan udah pelanggaran gitu. Kita kan nggak tahu juga karena itu subjektif ya. Tinggal bagaimana nanti tim dari penilai wasit ya, referee assessor ini ataupun nanti yang di bagian komite wasit ini menilai kinerjanya si wasit, namanya siapa ya, lupa gue nama wasitnya tuh. Pokoknya menilai si wasit ini kinerjanya di pertandingan tersebut. Pasti kan ada laporan, nggak mungkin enggak. Apalagi kalau udah viral kayak gini ya udah pasti jadi tapi perhatian. paling tidak gini lah, itu kan menit-menit krusial. Menit-menit krusial, terus semua konsentrasi mesti kan udah nggak 100% gitu, udah capek segala macam. Dan terlepas dari ini kesalahan manusiawi atau ini subjektif sebagai pandangan, tapi memang ya realitasnya seperti itu, dan itu memang terjadi gitu loh. Dan ini sebenarnya yang harus dikritisi itu siapa? Pemain juga usaha dong. Iya, gitu. Kita nggak nyalain pemain usaha. Betul. Tapi wasit juga berpikir bahwa
ini juga akan kalau nggak dikasih penalti juga akan efeknya juga akan nggak baik juga. Apa deh efek nggak baiknya nih? Gue nggak setuju sih kalau misalnya pemain usaha juga dong. Maksud gue gini, gue kan pernah jadi pemain. At least gini, pemain tuh selalu punya dua pilihan. Lu pakai cara baik atau cara buruk. Betul. Menurut gue itu jelas diving. Kalau buat gue ya, terserah mau diserang atau kagak segala macam. Itu sebuah kesalahan. Tapi yang gue khawatirkan adalah ini sesuatu yang direncanakan. Kenapa? Karena indikasi-indikasi pertama adalah yang dilakukan itu jelas buat diving yang emang mencari penalti. Kedua, waktunya itu emang udah mepet 10+4. Artinya itu akan membunuh pertandingan jika itu terjadi gol. Dan menurut gua kenapa pemain Gresik akhirnya melakukan pengejaran wasit setelah gol terjadi, ya maksud gue dia jangan sampai ada pembiaran. Kok kesannya kok kayak itu kan usaha segala macam. menurut gue tuh statement yang salah sih menurut gue. Kenapa gue bilang salah? Lo kalau mau usaha yang benar dong. Betul. Walaupun katakanlah itu akhirnya memenangkan 3 poin, walaupun keputusan itu ada tangan wasit, inilah yang membuat kompetisi kita nggak mendapatkan kepercayaan. Gitu loh. Selama ini kan kalau lihat di kolom komentar kan, liga mah udah antipati lah kita sama liga segala macam bla 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 karena akhirnya nggak menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Tapi ya itu tadi menurut gua rasa kita sebagai media juga harus kenceng menyuarakan bahwa orang-orang kayak gitu harusnya emang nggak ada, yaitu mereka-mereka yang diving dan juga wasit. Soal kekhawatiran akibat tuan rumah itu kan harus udah jadi concern PSSI. Iya benar. Memaksimalkan keamanan untuk mengamankan keputusan wasit gitu. Maksud gua jangan sampai ada pembiaran sih menurut gua. Ini bahaya karena akhirnya nanti kalau itu tidak ada hukuman, itu akan dilakukan oleh semua tuan rumah untuk meraih 3 poin. Iya benar. Jadi efek dominonya bakal negatif sih. Sebenarnya kan ini juga sebenarnya di kompetisi lokal ini adalah ajang untuk kita juga terus mengasah kemampuan ya, terutama di tim. Ketika kita nanti berkompetisi juga misalnya dapat kesempatan di luar negeri. Itu dia. Jangan sampai nanti malah kita berlaku seperti itu di luar negeri kan lebih jelas ya. Kita tuh sering gagal karena apa? Karena kartu, karena pelanggaran yang dibiarkan di Liga 1 atau Liga Indonesia. Pada saat udah level luar negeri, wasitnya beda dengan kualitas yang berbeda. Malah kita jadi bulan-bulanan. Banget. Itu kan yang sering terjadi gitu. Tapi ya memang ini penyakit lama yang hadir kembali karena panasnya Liga 2 menurut gua. Liga 2 udah panas dan sudah mulai waktu-waktu yang krusial sih sebenarnya ini, karena kan ada tim-tim yang memang berupaya untuk bisa berpromosi, ada juga yang ingin terhindar dari degradasi. Kan sebenarnya itu ini punya tujuan masing-masing. Sempat kita bahas kan, perlu nggak wasit asing di Liga 2? Iya, terutama yang degradasi, kita yang playoff degradasi itu kan penting banget gitu kan. Gitu dia. Nah, lanjut ke pertandingan. Ada Persipal Palu yang menang 2-1 atas Persewar Waropen. Ini gimana lu ngelihatnya? Ini ada penalti juga di gol pertamanya Palu, Irfan Mofu, dan itu sempat ada komentar juga bahwa, tapi gue nyari videonya belum ketemu gitu. Dari penalti itu di 1-0 dulu di 2-1 ini, dan Persewar datang dengan kembali tanpa pemain asingnya, kalah 2-1. Ini menurut saya akan sebenarnya akan menjadikan sesuatu yang baik untuk bahwa tim ini tetap berjuang walaupun dengan istilahnya tanpa pemain asing, tentunya pengeluaran nggak banyak gitulah. Ini juga jadi pelajaran penting juga, terlepas dari memang di tim-tim lain juga kabarnya kesulitan keuangan segala macam. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa disikapi dengan baik di Persewar sendiri. Itu sih kalau di pertandingan ini. Cuma videonya belum ketemu ya, yang katanya sempat rame juga di pertandingan si golnya Irfan. Tapi yang menarik dari Persipal, kok kenapa ya dia ganti pelatih di sebelum babak 12 besar ya? Kok kenapa Om Banur dioper ke Dirtek gitu? Dan nggak ada ucapan say goodbye di Instagram. Di Instagramnya. Pelatihnya ganti siapa namanya? Samsudin Batola. Itu ya, legenda PSM ya. PSM. Kalau statement dari manajer atau ketua umumnya gitu, dia bilang bahwa ini soal filosofi bermain. Iya, gitu. Aneh. Mempertahankan filosofi bermain yang udah ada. Kan filosofinya membentuk Banur kan. Iya, gitu. Makanya. Dan kalau gue sempat scroll komentar kenapa Coach Banur nggak ada lagi. Jawaban dari salah satu pertanyaan itu, Om Banur istirahat dulu ya gitu. Itu ya admin mereka yang jawab seperti itu. Jadi agak-agak aneh. Gue juga belum nanya Om Banur sih gitu. Iya, lo kan pada tetangga sama Om Banur. Jangan-jangan lagi liburan juga nih. Gak ikut pertandingan kemarin. Oke, derby Sumatera.
PSMS Medan versus Persiraja Banda Aceh berakhir dengan imbang 0-0. Wah ini gokil sih. Gua nonton ya, emang agak nonton juga nih pertandingan ini. Luar biasa ya Persiraja mainnya di sini ya. Apa namanya, pertahanan mereka solid gitu loh. Terus serangan demi serangan emang dikuasai sama PSMS beberapa kali. Tapi Persiraja juga ngasih perlawanan ya, walaupun ada beberapa juga pergantian yang akhirnya tidak begitu efektif gitu. Ya gue ngelihat emang Persiraja bermain cerdas sih kemarin pas lawan PSMS. PSMS juga kayaknya buntu kemarin pas lawan Persiraja. Kalau Mas Estu, kalau ngelihat dari Persiraja kan dikdaya ya di grup ya. Nah, kalau ngelihat Persiraja mengawali playoff ini dengan imbang menghadapi PSMS, itu sebuah keuntungan atau sebuah kerugian? Menurut saya ini keuntungan karena bermain away kan, dan selanjutnya mereka balik ke Aceh walaupun bermain di Langsa kan, nggak bisa main di Harapan Bangsa. Ini modal yang bagus. Nah, yang pasti PSMS Medan dalam tekanan yang tidak enak karena semua orang mengatakan Persatuan Sepak Bola milih seri gitu, karena lebih banyak seri si Medan ini, dan pergantian pelatih dari Ridwan sebelumnya yang pindah ke Riau itu dan sekarang Ridwan Saragih dan sekarang Miftahudin Mungson itu juga sempat dipertanyakan kayak Persipal Palu gitu, apa yang salah dengan Ridwan gitu. Itu masih diungkit-ungkit sampai sekarang di beberapa komen-komen gitu ya di IG mereka. Tapi ya ini kok seri terus, yang pasti statement bahwa Medan itu nggak pengen menang tapi juga jarang kalah gitu, seri terus dan lolos ya. Dengan apa, waktu pada saat menghadapi Sriwijaya yang diprediksi Sriwijaya bisa menang kan di kandang Sriwijaya, malah mereka bisa menang. Dan perlu catatan pentingnya adalah di menjelang setelah transfer window kemarin itu Medan sebenarnya tambah pemain banyak lah. Ada dari pemain Persikabo ya, kayak siapa namanya Guntur Triaji salah satunya itu. Jadi sebenarnya amunisinya tambah baru gitu. Beda dengan Aceh tambah tapi tidak kemarin ya, dari sebelumnya, walaupun mereka memang ada Andi, ada David Lali, ada Ferdinand segitu. Tapi Medan sebenarnya juga tambah, tapi ya gimana lagi, ternyata masih seri terus gitu. Kalau Semen Padang nih sempat tertinggal oleh ini juga seru juga nih. Ini gimana nih, Semen Padang kan sih. Juga 2 golnya bagus. Di fase grup juga gila-gilaan tuh sebetulnya, dengan dukungan penuh ya. Selalu penuh. Ya, dan ya kita tahulah kerinduan para penonton di Kota Padang untuk timnya berlaga di Liga 1. Kalau lo ngeliat sendiri gimana Semen Padang? Gini, kemarin tuh mereka benar-benar dibuat kesulitan untuk bisa mencetak gol ya. Dan apes sih sebenarnya. Beberapa momen mereka harusnya bisa jadi gol malah nggak jadi gol. Yang harusnya 90% lah, 98% gitu jadi nggak jadi gol. Di samping itu permainan efektif PSM Yogyakarta juga luar biasa dari serangan-serangan balik mereka. Kan prosesnya kan ketika Inyoman Sukarja itu mencetak gol juga dari proses serangan balik. Nah ini menjadi salah satu titik mungkin lemah juga nantinya, mungkin akan dievaluasi oleh Semen Padang karena mereka tuh selalu dominan dalam penguasaan bola, selalu bisa menyerang gitu, menciptakan peluang. Beruntung mereka punya striker yang tajam nih sekarang, Nwoke itu kan proses golnya kan dari tendangan sepak pojok, dia akhirnya nyetak gol lewat sundulan gitu. Ada momen-momen dia punya timing yang tepat, ada memang instingnya tajam si Nwoke ini gitu. Ya intinya Semen Padang ini kerugian sebenarnya, mereka dapat hasil imbang di kandang sendiri, apalagi PSIM juga nanti pastinya akan bertekad untuk bisa menang di kandang sendiri. Nambahin Rais, saya sepakat dengan efektifnya permainan PSIM. Agak kaget sebenarnya agak kaget Mas Ronzol, karena PSIM sebelumnya ketika bermain di kandang terakhir mereka sempat kalah dan sempat kesulitan waktu lawan Nusantara waktu itu. Tapi ketika kemarin main lawan Semen Padang mereka bermain ya, walaupun memang beberapa kali benar dikatakan Rais, beberapa kali keuntungan keuntungan tuan rumah itu peluang tuan rumah tidak jadi keuntungan mereka. Tapi PSIM bermain cukup efektif dan Gulam itu bermain sangat bagus di pertandingan itu, walaupun memang Haryono juga mampu memotong perserangan terus ya, tapi Gulam ini catatan penting, dia pemain KS 3 Naga kalau nggak salah musim sebelumnya, dan ini salah satu pemain yang bisa naik dengan Kasar tadi, dan ini kayaknya jadi kayak trademarknya Kasar tadi gitu loh. Timnya itu kayak telat panas tapi langsung naik gitu-gitu ya. Mungkin seperti itu dari PSM kalau catatan saya. Ya sama juga dengan FC Bekasi City, tuan rumah yang ketinggalan dulu
luar biasa, serangan bertubi-tubi. Deltras juga betul-betul pertahanannya sangat luar biasa itu. Bahkan ada beberapa momentum juga counter attack Deltras, sayangnya tidak mampu jadi gol di beberapa kesempatan. Tapi emang ada kebuntuan dari FC Bekasi City kalau gue lihat. Iya, ada berapa kali kena tiang ya, lupa gue kemarin tuh. Ada kena tiang, terus di depan gawang juga gagal. Udah 1 lawan 1. Apek gitu, masih bisa diblok. Kipernya sih yang tampil bagus sih, si Deltras kemarin, gue lupa nama kipernya. Bimo. Nah, pokoknya kipernya tuh tampil bagus kemarin beberapa kali, bisa memecahkan peluang emas yang dimiliki FC Bekasi City. Tapi ya untungnya dari proses sepak pojok lagi-lagi ada kelengahan sebenarnya, dari bola mati kan kemarin mereka bisa cetak gol penyama kedudukan si FC Bekasi City ini. Tapi ya kerugian lah sebenarnya. FC Bekasi City ini kan agak cukup diunggulkan juga di grup ini untuk bisa lolos ke semifinal gitu dengan materi pemain yang dia miliki gitu. Tapi Deltras mampu memberikan kejutan sih kalau menurut gua. Kalau Mas? Iya, Mas Widodo banget lah Deltras itu. Kalem gitu, tapi kemarin mampu bermain disiplin. Dan FC Bekasi memang kelihatan banget mereka memang kesulitan ya ketika lawan uletnya tim Deltras ini. Dan mereka sempat ketinggalan dan untungnya ada gol penyelamat dari mereka. Tapi yang pasti ini kerugian bagi FC Bekasi City sih menurut saya sih. Iya, karena kan mereka juga sama ya kayak Persiraja dan juga Semen Padang yang di fase grupnya juga sangat luar biasa. Apalagi kalau nggak salah berapa pertandingan awal 5 mereka tidak terkalahkan gitu kan. Dan ini menjadi catatan tersendiri sih FC Bekasi City, apakah yang tadinya sempat digadang-gadang ya salah satu tim yang bisa promosi, secara mental apakah sudah siap untuk melakukan playoff ini gitu. Betul. Ada satu pertandingan lagi sebenarnya belum tercatat. Ada itu 2. Ada Malut Persela sama Nusantara United versus PSDS. Ini kemenangan terbesar. Enggak, maksudnya kalau Malut kan di playoff atas. Oh, playoff atas. Malut itu seri 0-0 lawan Persela. Zulham Jamrun melawan tanah kelahirannya ya gitu. Nah, sempat selek di injury time akhirnya diberhentiin. Pastilah. Tapi emang ya itu pertandingan sengit sih kemarin. Itu pertandingan di mana sih? Di PTIK. Sekarang nyebutnya STIK ya ternyata. Oh, sekolah tinggi. Udah jadi perguruan lagi. Iya. Oh iya, tadi malam ada teman gue bilang, tadi diundang untuk nonton katanya gitu. Itu keren loh penontonnya. Jadi pakai aplikasi. Jadi Malut Akses namanya. Oke. Jadi pakai aplikasi itu baru bisa nonton, karena memang nggak boleh ini kan, nggak ada penonton di sana gitu. Jadi pakai seperti itu. Penontonnya lumayan banyak. Jadi ya mungkin salah satu yang modern lah ya. Apa online apa datang? Enggak, nonton. Jadi kalau mau nonton harus punya Malut Akses dan ada berapa kuota gitu. Nah, duluan bisa masuk gitu. Oke. Nice. Tapi bayar? Enggak, free. Oh, free gratis. Karena untuk sementara download itu kan untuk mendata ya. Iya. Jadi dia punya big data lah nanti. Iya, kalau misalnya ada sesuatu yang gratis itu berarti produknya adalah lu. Nah, itu emang benar. Emang benar. Kalau misalnya masuknya apa gratis, sebenarnya lu adalah produknya. Oh iya benar. Kayak misalnya ada pertandingan yang sifatnya membutuhkan supporter banyak. Gitu. Berapa gratis? Oh, akhirnya orang gratis, effortnya nggak apa-apa. Iya, padahal itu lu produknya yang dicari sponsor. Datanya. Nah, oke, tadi udah untuk playoff promosi nih. Belum kelihatan. Belum kelihatan lah ya. Masih banyak serinya kita. Tapi yang bawah paling panas betul. Iya, sampai ada klinik-klinik. Sampai ada hal-hal yang banyak banget faktor non teknis, nggak cuma satu. Bahkan ya udah diaduin juga ke PSSI kan terkait kejadian pada saat pertandingan tuan rumah Persipapati menghadapi Sulut United. Ini gue ketawa. Dari official training kan itu. Official training. Ya, karena lo lihat sendiri bagus juga sih emang sekarang zaman sosial media apapun bisa diupload, dikasih lihat apa yang terjadi. Sebetulnya kalau gue pengalaman gue hal kayak gini sering terjadi zaman dulu. Betul. Ya. Tarkam mungkin masih ada. Ya kalau Tarkam udah wajib. Nggak, mas gue di liga bawah ya, yang emang kita tahu liga lebih keras daripada Liga 1 sebetulnya. Nah kalau lu ngelihat malah hasilnya 0-0 nih Mas Estu. Iya malah 0-0. Mas Estu dulu deh, karena kan Mas Estu nih dekat sana. Gitu. Dekat klinik. Yang pasti saya dapat share itu, terus saya share langsung ke CEO-nya Sulut United, Mas Mirza Hibi, itu anaknya Bob Hibi kan, CEO-nya kan. Terus dia bilang nggak bikin statement Mas gitu, terus bilang enggak, saya ini kok saya sudah lapor ke Matchform aja segala macam, nanti mungkin ya kita pikirkan dulu lah untuk statement. Tapi yang pasti
anak-anak mentalnya sangat bagus, dia bilang seperti itu dengan teror atau kenyataan seperti itu ya. Karena memang dari official training memang sudah ada itu, ada gatel lah, ada tiba-tiba ada bubuk-bubuk yang aneh-aneh lah gitu-gitu. Entah nggak tahu itu mungkin sebelahnya lagi jemur rempah-rempah atau gimana, saya nggak tahu gitu. Tapi kenyataannya seperti itu dan ternyata juga di teror kayak gitu atau dapat kenyataan kayak gitu tetap bermain cukup bagus dan mereka menahan imbang tuan rumah. Itu menurut saya ya nilai plus buat mental pemainnya anak asuhnya Jay Hartono sih. Kalau lo ngeliatin lo kan lo tahu sendiri ada air kencing ya. Iya ada air seni ya benar-benar. Itu agak-agak ini sih termasuk hal yang bau. konyol juga kalau misalnya masih dilakukan di era sekarang ya. Walaupun itu di kita tuh memang sudah hal lumrah sebenarnya. Hal lazim terjadi di sepak bola kasta terbawah. Iya, ya yang jelas ya sekarang kalau gua ngelihatnya udah nggak usah kayak gitu-gitu lagi deh. Kalau menurut gua ya udah main yang bener aja gitu, tunjukin kalau lo memang punya kualitas gitu loh. Kalaupun kayak gitu nggak kelihatan kayak gitu loh, pakai gini-gini aja. Iya, maksud gua jangan terlalu kelihatan banget gitu. Itu terornya nyata banget ya. Nyata artinya banget bisa direkam. Iya. Oke, kita tinggalkan jadi Pati versus Sulut United. Ada yang pesta gol Nusantara United 7-3 menghadapi PSDS Deli Serdang. Nah ini PSDS Deli Serdang nih salah satu tim yang menurut gua pernah menghebohkan Indonesia dengan julukan traktor kuningnya bersama coach yang mengenakan topi Suimin Diharja. Suimin Diharja itu almarhum kan almarhum. Nah kalau lo ngelihat sendiri Mas Estu, gimana nih PSDS bisa-bisa nggak tertolong? PSDS itu sebelum akhir tahun Mas, sebelum pergantian tahun itu sempat mau mundur Mas dari 12 playoff degradasi karena kesulitan keuangan. Nah akhirnya mereka datang ke Boyolali itu dengan kekuatan sekitar 16 atau 17 pemain saja gitu datang ke sana. Jadi nggak full tim lah yang pasti karena faktor keuangan itu. Terus ini banyak yang ini mereka datang aja udah alhamdulillah gitu loh. Tim ini datang ke tim lalu alhamdulillah gitu. Karena memang kesulitan keuangan parah. Nah, sedangkan dari Nusantara ini kan sedang membangun tim yang memang disiapkan untuk di IKN nanti kan. Jadi kalau mereka harus berjuang untuk bertahan gitu. Dengan kemenangan 7-3 ini menariknya adalah pergantian pelatih kan mereka. Kan pelatihnya sekarang Salahuddin dengan yang paket ini ada menarik, asistennya itu pinjaman. Jadi minjem kalau klub kan minjem pemain ya. Ini minjem asisten pelatih. Jadi asisten pelatih Bali United, Dharma Putra atau siapa dipinjam ke Nusantara. Jadi minjem asisten pelatih gitu juga gitu. Oh dari Bali United. Dari Bali United. Family gitu. football berarti. Itu sih dari Nusantara dan kemenangan 7-3 ini menurut saya bukan mewajarkan kemenangan besar, tapi memang kondisi lawan memang ya sedang tidak bagus. Iya, ini pasti ada faktor non teknis dari lawannya karena kan skor 7-3 ini skor futsal ya, bukan skor bola sebetulnya. Kalau lo ngeliatnya sendiri Nusantara United dari sisi Nusantaranya. Kalau lo ngeliat ini kan tim yang sebelumnya membeli tim promosi Liga 3 kalau nggak salah. Mandala Jogja pokoknya. Juaranya Jogja. Ya, juara Jogja. Dan ini kan di belakangnya pun bisa dibilang orang-orang top level sepak bola Indonesia. Keluarga dari ketua umum PSSI sendiri kan kalau nggak salah kan. Anaknya ya. Ponakan. Nah, kalau lo ngelihat sendiri Nusantara ini dengan kemenangan telak ini mereka satu grup sama Persikap Bandung dan PSPS Riau. Iya, betul. Nah, kalau ngelihat sendiri dengan dua lawan lainnya yang berakhir imbang, apakah peluang Nusantara ini dengan kemenangan ini sangat besar? Iya besar sih kalau melihat dari start awal mereka ya, apalagi kalau melihat performa dari Persikap Bandung sama PSPS Riau ya. Tapi ini agak lebih mungkin agak lebih berbahaya adalah Persikap Bandung dan PSDS di grup ini. Karena PSPS Riau sebelum playoff degradasi ini, maksud gua itu agak membaik performanya, agak membaik gitu loh dibandingkan kedua tim ini memang sudah maksudnya di bawah tuh PSDS sama Persikap. Iya, PSDS sama Persikap itu di bawah gitu untuk kan karena di babak ini kan ada 8 tim yang nanti terdegradasi. Dua terbawa dari masing-masing grup. Jadi nggak ada lagi nanti pokoknya ini terakhir nih. Terakhir. Ya, makanya ini agak jadi warning adalah untuk DS dan juga Persikap Bandung sih kalau menurut gue. Jadi Nusantara United salah satu unggulan di grup ini memang. Salah satu tim yang aman ya. Dan mapan. Mapan. Itu yang penting. Finansialnya. Iya, yang penting itu. Sebetulnya jadi mapan. kalau di sini mah udah yang penting finansial aman dah. Iya. Jadi main tenang. Iya, benar. Nah, ini kita nggak usah bahas Persikap karena tadi udah sedikit kita selepet. Kita ke Persiba Balikpapan.
Persija tuan rumah unggul 1-0. Persiba Balikpapan nih agak-agak mengerikan. Sumpah, dengan persiapan yang matang segala macam. Gue juga bingung loh kenapa Persiba kayak gini ya. Segala macam. Apakah ada faktor non teknis ngelihat Persiba Balikpapan? Enggak pernah dengar faktor. Enggak ada faktor non teknis. Gue enggak pernah dengar. Ya memang ada pergantian manajemen. Oh iya, manajemen kepemilikan. Iya, kan dari Pak Gede dioper lagi ke Rafil, Mas Rafil. Yang dulu duetnya di Persija. Jadi dioper ke situ kan sekarang. Tapi gue ngeliat agak aneh sih, maksud gue Persiba ini kok performanya dengan kualitas turun pemain banget. juga. Kualitas pemain oke. Sekarang masih Rudi kan berarti kan? Rudi Eka kan? Iya, makanya agak-agak aneh sih gue dengan Persiba Balikpapan ini. Pada saat dipegang sama Kusnil Major juga nggak terlalu ngangkat. Nah sekarang sama Kus Rudi juga sebenarnya kan pada laga terakhir mereka menang. Sebelum babak ini kan. Nah ternyata di sini mereka malah ya mungkin karena laga tandang juga ya, tapi mungkin masih ada pemakluman gitu. Tapi kan kalau melihat hasil yang lain kebanyakan seri kerugian juga buat Persiba gitu. Yang sulut tadi yang kita udah bahas di awal gitu. Kalau lo ngeliat sendiri Mas, Persijap deh. Kalau segi kekuatannya. Kalau Persijap itu sebenarnya kekuatannya non teknisnya bagus, bukan non teknis, pemain ke-12-nya. Jadi supporternya itu sangat masih support banget, sangat satu. support banget. Terakhir ketika mereka masih punya peluang lawan Deltras, yang punya peluang bisa lolos ke 12 besar itu. Betul. Itu karena ini kan agak sedikit kejutan ya, Persijap ini bisa lolos ya. Nah, ini cukup Persijap bisa lolos, sorry. Persijap kan emang di bawah kan. Nah, itu kan punya peluang sebenarnya ketika Persijap sama Delta seperti yang terakhir fase pendahuluan itu. Mereka nonton mensupport langsung. Iya, supportnya luar biasa banget, bagus banget dan sempet di awal-awal kompetisi sampai ada yang teror ke Pati itu kan. Tapi sebenarnya Persijap ini harapannya kan besar sekali dan semua orang takut ini mereka turun lagi. Tapi yang ada memang tim ini sebenarnya kan dari Om Salahuddin musim lalu yang cukup bagus, tapi ketika balik sini beberapa pemain keluar Mas. Itu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya musim lalu dia cukup bagus sebelum kompetisi dihentikan musim lalu dengan Salahuddin. Cuma ketika musim ini berjalan beberapa pemain pindah gitu dan ini yang membuat kekuatan Salahuddin agak berkurang, itu aja sih. Nah, dengan hasil ini Persiba Balikpapan bisa ke bawah nggak nih kalau makanya warning ini harus kalau misalnya milih nih 4 dari 4 ini Persijap, Persiba, Persipa, Sulut 2. Gue sih ngelihat Sulut selamat. Sulut United. Ini kayak Nusantara ya Sulut itu. Iya. Sulut United finansial bagus, mapan lah ibaratnya. Tim juga nggak jelek loh. Materi pemain mereka juga oke. Sama dengan musim lalu. Iya. Jadi sebenarnya Sulut ini bisa salah satu tim yang selamat. Yang agak bahaya ini sebenarnya Persiba sama Persipa sebenarnya kalau gue ngeliatnya. Iya, betul. Apalagi Persipa kan nggak bakal main kandang terus kan. Iya. Oke, selanjutnya di grup yang satu lagi ada ini grup D. Lumayan panas juga nih. Persipura ditahan imbang. Persekat Tegal. Lalu ada tadi ini Kalteng Putra akhirnya menang deh. Kalteng Putra akhirnya menang. Itu PSCS dengan melawan PSCS dengan skor 2-1. Ini Jawa Tengah deg-degan ya. Iya. Karena PSCS dan Persekat itu warning banget nih. Iya. Karena kalau saya ngelihat ya di pertandingan ini Kalteng akan berusaha untuk bangkit. Kalteng ini aja kan di playoff degradasi aja aneh sebetulnya Kalteng. Iya, dengan materi pemain terus launching gila-gilaan waktu itu ya. Benar. Di awal walaupun pemainnya akhirnya pada pindah semua ya. Ya udah itu. Walaupun di pertandingan ini ada Gunawan Dicaya kartu merah ya. Satu-satu di kartu merah tapi nggak golin. Setelah main 10 orang golin. Jadi Gunawan yang gara-gara Gunawan enggak bisa. Gunawan pusing kali. Tapi yang pasti di pertandingan satunya Persipura lawan Persekat ini agak kejutan sebenarnya. Iya sih. Tapi catatannya adalah pelatih Persekat ini adalah Miel Bailbata yang pernah pegang Gondama. Mungkin tahu karakter Papua gitu. Mungkin Gondama itu salah satu kabupaten di Papua Barat sebetulnya. Iya, yang dulu dilatih itu pelatih yang Inggris itu ya. Gitu. Ini Persipura seperti lagi kehilangan ruh permainan dia. Gue tuh khawatir tuh, walaupun sebenarnya bukannya gue nggak netral dalam hal memilih ya, maksudnya Persipura adalah salah satu bisa dibilang bahkan penghasil trofi Liga terbanyak Liga Indonesia sejak 94-95 ya, terbanyak gitu. Gue nggak kebayang sih kalau misalnya ngebayangin mereka degradasi ke Liga 3 sih. Iya, itu kayak ibaratnya kayak Santos ya. Sao Paulo apa Santos yang turun ke Santos, klubnya Pele. Ya sampai turun. Tapi ini masalahnya turun ke paling bawah. Paling bawah kan mengerikan aja dan
apapun walaupun memang pemain Persipura itu dari Papua, tapi kan kayak Persipura itu kan sumber pemain untuk betul. Pokoknya siapapun lo mau dari manapun dari tanah Papua, mau Papua Barat, apalagi sekarang ada Papua Pegunungan, Papua Bardaya. Itu tujuan utamanya tuh main Persipura, di Persipura. Ya, bener. Itu dia. Oke. Sriwijaya ditahan imbang PSKC Cimahi. Nah, ini kejutan nih. Dan Perserang nih makin bagus nih bisa. Ini grup kejutan ini. Ini sebenarnya Jawa Tengah sama Sumatera Utara agak mengkhawatirkan. Iya, betul. Benar enggak? PSMS Medan imbang, Sada Sumut kalah. Lalu tadi juga kalah dari PSDS Deli Serdang dari segi keuangan. Nah, dari grup yang terakhir ini, lo melihatnya gimana nih? Ini Perserang nih tapi bisa menang di kandang. Sada juga agak aneh, Mas. Beberapa dia ganti pelatih kan? Tiba-tiba ganti pelatih. Tiba-tiba Coach Yoyo 27 Desember itu tiba-tiba diumumkan Joko Susilo nggak diperpanjang. Iya, aneh. Terus nggak ada pelatihnya kepala kan, tiba-tiba awal tahun baru sih Yoyo Prasetyo yang jadi ini juga banyak dipertanyakan dan Sada ini menurut saya ini nasibnya hampir sama kayak PSDS di playoff ini gitu loh. Kalau keuangan juga kah? Kalau keuangan sih enggak. Harusnya sih enggak lah. Lah kan ini kan ininya Pak Exco. Iya. Tapi kalau Coach Soeharto Ade yang pertama memang Coach Soeharto sakit. Jadi memang dia harus jadi dia harus mengharuskan memang harus ganti. Tapi ketika pergantian dari Joko Susilo ke Yoyo Prasetyo ini juga agak aneh gitu. Banyak hal-hal aneh ya keputusan mengganti pelatih di saat yang tidak tepat sebetulnya. Iya benar-benar. Nah kalau lo ngeliat dari 4 tim ini Sriwijaya, PSKC, Perserang, Sada Sumut. Ini Perserang kan setelah menang nih ya. Maksudnya apakah Perserang emang layak untuk bertahan? Atau Perserang emang spesialis begitu. Iya. Spesialis begitu last minute. Yang penting mereka bertahan aja di Liga 2. Jangan sampai degradasi. Iya. Itu sih yang agak mengejutkan sebenarnya menurut gua PSKC Cimahi nih. Bisa nahan imbang. Bisa nahan imbang Sriwijaya FC. Padahal kan di fase sebelumnya mereka kan di juru kunci. Dan posisi juru kunci. Nah, ini sebenarnya agak-agak menarik di PSKC Cimahi ini. Tapi malah kayak gitu kan? Maksudnya mempersiapkan diri di playoff kan? Nah, itu mungkin tapi bisa jadi. Mungkin coach siapa namanya Javi Sastra udah nyetel dengan tim ini. Mungkin ya. Dan warningnya adalah Sriwijaya, karena Sriwijaya juga sempat bermasalah dengan finansial, Mas. Ya, nah ini yang sebenarnya siapa tahu yang agak ini Sriwijaya penyakit sebenarnya. ini muncul di saat playoff gitu, siapa tahu gitu sih. Dan jadi itulah sebetulnya ya teman-teman kuncinya udah ketahuan. Kalau mau bertahan finansial aman aja. Aman aja dulu. Gajar gak telat apa segala macam. Gak kaya apa-apa gitu. Prioritas bikin spanduk dulu dipajang di pinggir jalan. Ya, itu dia. Oke. Buat teman-teman buat scorer jangan lupa kita nih nggak cuma ada di YouTube. Sebentar. Kita bahas Liga 1 dulu, update 1 gua aja. Lupa lagi. Benar Liga 1 benar. Oke, kita langsung ke Liga 1. Iya. Ada Monster. Enggak deh. Ada Paul Munster. Iya. Yang comeback ke Liga 1 setelah melanglang buana lagi ya kan sebelumnya. Direktur teknik. Direktur teknik di Vanuatu. Bukan, Brunei. Di Brunei Darussalam. Sempat gue pikir bakalan merubah Brunei, ternyata susah juga. Tapi kan kita sempat bahas kan waktu Persibaya siapa pemainnya sebelum Gombu. Kita salah satunya kan sepakat Paul Munster waktu itu kan. Iya. Kayaknya dengerin kita deh. Iya. Kalau Paul Munster sendiri nih dengan comebacknya Rais ke Persebaya, yang sebetulnya nggak cocok dilatih sama pelatih asing. Karena pelatih lokal tiba-tiba waktu itu sempat bagus gitu kan Ustaz. Nah kalau lo ngeliat sendiri. Paul Munster ini tipikal pelatih development sebenarnya. Ya, setuju. Makanya cocok sebenarnya sama Persebaya yang banyak dihuni para pemain muda gitu. Manajemennya juga gitu. Iya. Manajemennya itu. Jadi ya kalau gue sih ngelihat ya dia kan juga bawa hal baru ya, ada dari segi strategi latihan, persiapan yang dia coba terapin di Persebaya gitu, ada suasana baru yang ingin coba dia bangun. Sebenarnya ini hal yang penting di tengah krisis mungkin ya kalau menurut gue ya, krisis mental untuk menang dari Persebaya. Ini mesti perlu ditingkatkan gitu. Nah ini Paul Munster mencoba untuk itu dan dia ingin mencoba membentuk timnya lagi. Dia kan apa ya, kalau dari taktik sih gue rasa tipikal memang Britania banget. 4-4-2 kah kayak gitu-gitulah. Ya yang gue ngeliat ya tinggal gimana nih para pemain bisa cepat menyesuaikan, cepat adaptasi aja sih sebenarnya. Waktunya harusnya ya lumayan cukup lah di jeda kompetisi ini gitu loh. Sebelum ke laga pertama 30 Januari nanti. Bakal sukses gak? Kalau sukses tidak degradasi iya.
musim ini. Itu aja. Kalau bertahan iya, karena memang Persebaya itu lagi panas-panasnya terancam degradasi. Emang panas kan Surabaya? Iya. Enggak, sekarang hujan, Mas. Tapi kalau ngelihat dengan materi pemain yang rata-rata muda ya, dan pemain asingnya juga ada yang baru. Ini menurut saya dia bisa beradaptasi dan ada waktu spare waktu hampir 1 bulan ya. Iya. Ini menurut saya masih ada hal yang dan dia punya pengalaman di sini. Nah beda itu sih kalau gue bilang sih gini, pelatih asing sebetulnya yang paling penting adalah tahu atmosfer sepak bola Indonesia. Iya. Bagaimana cara karena lo sehebat apapun portfolio lo di luar sana, ada sesuatu yang menarik di Indonesia. Bagaimana nggak semua pelatih hebat bisa sukses di sini. Benar. Iya. Luis Mia cuma 1 musim. Itu dia. Iya. Thomas Doll 1 musim ini. Ya, begitu. Itu kalau Thomas Doll masalah duit. Oke. Paul Munson namanya dikit. Soalnya ada yang bertanya itu orang mana? Itu itu paspornya Swedia. Ada 2. Tapi lahirnya di Irlandia Utara. Nah, sekaligus ngasih tahu skor aja. Iya. Oke, makasih infonya Mas Estu Ernesto, yang pasti para pecinta Liga Indonesia baik itu Liga 1 maupun Liga 2 udah paling tepat lah ya di Discord ini dibahas semua total bagaimana hal-hal di lapangan maupun di luar lapangan. Dan kita juga udah ada di Noise juga. Yes. Kita udah dengerin tuh di Noise karena gue udah download. Noise bisa download juga di Play Store dan juga di App Store juga. Ya. Lo udah download belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah gak ada kuota. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Juga follow sosial media baik itu TikTok, Instagram, dan lain-lain. Ya. Jangan follow Instagram lo. Gue Dodi Sola. Gue Renatan.